Saat ini, penggunaan alat elektronik berupa komputer atau laptop sangat banyak dipakai. Sudah bukan lagi menjadi barang mewah, karena rata-rata para pelajar sudah menggunakannya untuk mengerjakan tugas-tugas atau keperluan lainnya. Kali ini, saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai bagian-bagian yang ada di laptop yang saya pakai. Secara umum, laptop dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, dengan bagiannya masing-masing. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah sebuah komponen atau peralatan fisik pada laptop yang dapat dilihat dan dipegang yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah. Perangkat keras ini dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, peralatan input. Peralatan input digunakan untuk memasukkan data ke laptop. Data tersebut dapat berupa data informasi maupun data perintah atau instruksi. Contohnya adalah keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, mouse. Mouse digunakan untuk mengontrol kursor di layar. Yang ketiga, touchpad. Touchpad merupakan bantalan sentuh yang berfungsi seperti mouse untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik kanan dan klik kiri. Yang keempat, scanner. Scanner digunakan untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital. Yang kelima, webcam. Webcam digunakan untuk mengambil gambar, merekam video, dan berkomunikasi secara visual dengan orang lain melalui internet. Perangkat keras yang kedua adalah peralatan pemroses. Peralatan pemroses digunakan untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke laptop. Contohnya, yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU disebut juga otak laptop yang menerjemahkan perintah pengguna ke dalam sistem komputer. Yang kedua, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan tempat menyimpan data yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dan membuka file laptop. Yang ketiga, VGA atau Video Graphics Array. VGA digunakan untuk menerjemahkan tampilan ke layar monitor yang biasanya disebut juga dengan kartu grafis atau graphics card. Perangkat keras yang ketiga adalah peralatan output. Peralatan output digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data. Contohnya, yang pertama, monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan hasil proses dari laptop dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Yang kedua, speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan dari pemroses yang berupa audio atau suara. Perangkat keras yang keempat adalah peralatan penyimpanan. Peralatan penyimpanan digunakan untuk menyimpan data. Contohnya, yang pertama adalah HDD atau Hard Disk Drive. HDD digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk disk magnetik. Yang kedua adalah SSD atau Solid State Drive. SSD digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk memori flash. Perangkat keras yang kelima adalah peralatan jaringan. Peralatan jaringan digunakan untuk menghubungkan satu laptop dengan laptop lainnya. Contohnya ada router, switch, dan access point. Bagian laptop yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perangkat non-fisik berupa program yang menghubungkan pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakannya. Perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengontrol dan melakukan manajemen perangkat keras serta operasi dasar. Contohnya adalah Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang berisi instruksi tertentu kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Contohnya ada C++, Java, Python, dan C Crash. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya, aplikasi edit gambar, video, dan aplikasi perkantoran. 3 aplikasi yang sering saya gunakan untuk menunjang pembelajaran dan kebutuhan lain, yaitu yang pertama, YouTube. YouTube biasanya saya gunakan untuk hiburan atau video atau mencari referensi tayangan. Yang kedua, Canva. Canva saya gunakan untuk membuat proyek sekolah atau presentasi. Dan yang ketiga, Microsoft Word. Saya gunakan Microsoft Word untuk mengerjakan tugas sekolah seperti narasi video, karya tulis, atau laporan percobaan. Demikian deskripsi singkat tentang perangkat keras dan lunak dari laptop, serta aplikasi yang sering saya pakai. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya, Alexander Natal Putranto, siswa kelas 10B SMAK Kolese Santo Yusuf Malang. Salam teknologi.